Selama AI itu tidak memiliki rasa bahwa aku harus bertahan, aku harus tetap on, power supply ke aku tetap harus ada, selama AI belum merasa terancam, ya mereka belum memiliki kesadaran. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya, Lucky Subandi, di channel Gosip Erum. Hari ini saya akan mencoba membagikan beberapa pemikiran saya mengenai artificial intelligence yang jarang dibahas di channel-channel lain ya. Kali ini saya mencoba membahas tentang kontra hype artificial intelligence. Ada banyak sekali yang orang itu kurang pahami mengenai AI, kan? Pertama itu tentang sadar apa nggak sadarnya AI. Jadi orang itu berpikir bahwa, AI itu sudah pinter banget loh, gitu kan. Sudah saking pinternya mereka kan berpikir bahwa, bentar lagi AI sadar nih, gitu kan. Conscious kalau AI udah sadar, sudah mereka mikirnya, oh ini udah autonomous nih, bakalan nanti, wah siap-siap nih zamannya Terminator dan sebagainya. Padahal enggak. AI sekarang itu mereka metode belajarnya tuh, metode berpikirnya itu, mereka itu adalah sebenarnya logika yang ditanam untuk mencermati pola, dan prosesnya adalah input, dicek pola, output. Jadi mereka tuh mendeteksi pola dan memberikan rangkuman dari hasil pola tersebut. Nah, contohnya ya, kalau pada gambar itu mereka misal text to image tuh. Jadi mereka tuh belajarnya adalah image. Nah, itu diasosiasikan dengan teks. Nah, pada saat mereka dijalankan dan dijalankan dan di request oleh user, ya kan, si model itu mereka menerima teks dan mereka itu menjalankan pola dari teks itu, dikeluarkan pola-pola yang mungkin ada, gitu kan. Dari awalnya itu tinggal stepnya berapa, gitu kan. Misal stepnya 20, step pertama itu kalau di requestnya adalah misal market trader, yang pertama dikeluarkan adalah pola market trader itu yang paling banyak seperti apa, gitu kan. Berdiri atau pose sedang bergaya atau sedang apa, itu akan muncul, gitu kan. Terus habis itu di refine di step kedua, itu kan. Di refine di step kedua itu makin jelas polanya, nanti makin terbentuk mukanya market tradernya, matanya seperti apa, badannya seperti apa, lalu lingkungannya. Nanti makin makin belakang itu stepnya makin jernih, tapi ada batasnya. Misal udah step 20, dia itu nggak akan tambah jernih, tapi mungkin muncul variasi atau apa, gitu. Nah, itu kenapa banyak sekali AI yang misal kalau mereka jelek itu kadang tangannya beletot, gitu kan, bengong-bengkong, karena ya kecampur gitu, pose satu dengan pose lain yang mendekati itu akan kecampur. Nah, AI itu adalah mesin yang memperhatikan pola. Dia memproses pola dan menghasilkan kesimpulan dari pola itu, atau dari teks memberikan pola, gitu kan. Gambar itu kan pola. Nah, jadi makin nanti selama proses pembentukan model AI itu masih sama, itu kan, masih seperti kemarin, gitu kan, lapisan neuron yang mereka bilang lapisan neuron, gitu kan. Nah, itu akan menghasilkan ya sama aja, bahwa deep learning itu tidak akan benar-benar memberikan otak yang benar-benar menentukan sebuah kesimpulan dari apa yang mereka pelajari, gitu. Jadi mereka itu cuman mendeteksi pola dari lapisan satu ke lapisan lain, gitu kan. Dari pola yang mereka pelajari banyak, dan mereka menyimpan dari lapisan satu itu, mereka akan menyimpan pola ini dasarnya seperti apa. Begitu juga dengan teks, begitu juga dengan yang lain, misal suara, seperti itu. Nah, jadi selama metode neural network yang digunakan itu sama, itu akan menghasilkan ya hasil yang sama, bahwa mereka tuh cuman menghasilkan belajar dari pola, gitu. Sedangkan manusia kan nggak seperti itu. Manusia itu bukan cuma belajar dari pola. Kita itu mesin yang sangat kompleks, ya kita itu mesin ya. Nanti akan saya jelaskan di video yang lain bahwa kita ini mesin.
Kita mesin yang sangat kompleks, kita belajar bukan cuma dari satu pola, kita belajar dari banyak sekali pola, dari 5 indera minimal, dan itu proses belajar eksternal ya. Kita belajar internal tuh ada juga, tubuh kita tuh antibiotik, enzim, dan lain-lain itu belajar dari internal, dan itu membentuk pola otak juga gitu kan. Nah, karena itu nanti semakin maju, kalau prosesnya sama, deep learning itu something neural network itu akan cuma naiknya itu nanti itu ukuran model semakin besar ya. Kan kalau sekarang stable diffusion itu modelnya sekitar stable diffusion XL itu sekitar ya 5, 6, 7, 8 giga gitu kan. Kalau yang flux itu sekitar belasan giga sampai 20 giga, nanti yang SD3 itu mungkin sekitar 30, 40 giga itu untuk satu model. Nah, nanti itu ya mungkin untuk kalau misal bukan stable diffusion, mungkin ChatGPT gitu kan, untuk teks ke teks, itu mungkin hasilnya atau multimodal yang nanti teks ke lain, bisa video, audio, sama gambar, sama teks, misal ya, multimodal. Itu cuman ukuran modelnya doang yang semakin besar, cara belajarnya sama, hasilnya ya sama, cuman memberikan pola. Nah, ukuran model besar, jumlah data yang ditrainkan lebih besar, misal sekarang itu ratusan juta data, ratusan juta gambar, model yang diberikan ke artificial intelligence-nya, itu mungkin nanti jadi miliaran gambar gitu kan. Tapi sama aja, kalau gambarnya itu adalah gambar yang dikurasi, ya akan menghasilkan bias, dan AI itu karena mesin yang dari network yang belajar yang berlapis-lapis, itu memahami pola yang berlapis-lapis, ya mereka tidak akan bisa menghasilkan kesimpulan satu dari hal yang baru misal. Nah, itu juga cuman nanti kalau misal ada komputer kuantum gitu kan, yang dia itu nggak memproses binary number, misal 4 number itu kan, atau 8 number gitu, karena sudut elektron bergerak itu bisa diambil 4 jenis gitu kan 4 kali 2, 4, ya itulah jadi 8 atau 16 kali lipat datanya. Jadi ya pemrosesan paling jadi bertingkat kali lipat, jadi 4 ya kan, dari kuantum komputer. Ya itu cuman memperbanyak kekuatan komputasi, sedangkan bagaimana engine itu belajar menentukan kualitas otak itu nggak sekedar cuman ukuran model lebih besar, data yang diinput lebih banyak, terus kekuatan komputasi lebih tinggi gitu kan, dengan RAM yang lebih tinggi, prosesor yang lebih tinggi, dan GPU card yang lebih tinggi. Tapi ya dampaknya nggak akan begitu banyak, karena basis arsitektur model itu lebih penting, bahwa model itu berpikir seperti apa, model itu belajar seperti apa, itu lebih penting daripada data yang dimasukkan. Cuman kalau saya lihat sih ya, belum akan ada model yang dia itu cara berpikirnya lebih rekonstruktif dari yang sekarang, karena sangat susah gitu kan untuk mengetahui bagaimana memori otak itu bekerja secara penuh. Dia menyimpan memori seperti apa, terus dia memproses memori seperti apa, dari memori satu ke memori yang lain itu saling keterhubungannya seperti apa itu kan. Dan otak itu membentuk simpulan baru dari data yang lama itu seperti apa gitu kan. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi nantinya itu kita kita perlu tahu bahwa selama model arsitektur AI itu belum berubah, ya AI akan segini-gini aja, dan nggak akan memberikan solusi misalnya yang lebih kreatif atau sebagainya gitu. Misalnya saya itu pernah dengar ada orang yang bahwa AI menyatakan bahwa AI itu sudah bisa melakukan proses kreatif. Belum. Proses kreatif yang dilakukan AI itu cuman mencari bentuk baru dari pola yang lama gitu. Misal ada susunan kimia, susunan molekul atau susunan
kompon kimia baru gitu kan, yang yang ditemukan oleh AI dari hasil mereka komputasi, ya itu kan cuman kombinasi permutasi doang, ya kan, kombinasi dari struktur molekul yang ada dicek berulang-ulang, ya itu cuman kekuatan repetisi yang dimiliki dari AI. Tapi apakah AI mampu mendeteksi secara mereka itu membuat pola pikir baru untuk menentukan struktur kimia tertentu memiliki fungsi tertentu, atau struktur kimia molekul tertentu memiliki sifat tertentu yang dicari dari dasar nol itu ya, bukan mencari kombinasi dari yang ada. Menurut saya itu belum. Nah, jadi itu kontra hype AI yang pertama itu kan, bahwa nantinya sebelum arsitektur baru muncul, dengan arsitektur bagaimana mereka ditrain, bagaimana nanti mereka menentukan simpulan baru, ya tidak akan berubah gitu hasil yang dihasilkan gitu. Cuman lebih bisa melihat lebih banyak pola, atau bisa melihat polanya itu lebih detail, itu aja. Nah, berikutnya dengan makin tambahnya kekuatan komputasi, ukuran model yang lebih besar, data yang lebih banyak, itu bukan berarti AI itu makin paham, enggak. Dan menjadikan AI sadar, AI itu memiliki self consciousness, enggak. Terus AI itu jadi memiliki niat dan tujuan gitu, selain apa yang diperintahkan oleh user, yang enggak bisa. AI akan tetap niat dan tujuannya itu ditentukan oleh user gitu kan. Sedangkan user itu tergantung, kalau user pertama yang jelas pasti investor. Investor pasti akan kekuatan lebih besar gitu kan. Kalau investornya mau bias, ini kita mesin engine text to text yang diberikan itu akan bias, tidak boleh menyertakan pro Palestina atau pro Israel, ya akan bias. Lebih bias ke LGBT misalnya, akan bias. Misal anti LGBT, ya itu biasnya. Nah, ya itu akan jadi bias. Nah, investor adalah user pertama yang menentukan. Berikutnya programmer ya akan menentukan biasnya nanti. Jadi ya AI bukan mesin yang sadar sampai nanti ditemukan arsitektur baru ya. Nah, jadi AI itu nggak akan tahu apa yang benar, apa yang salah, itu kan. Terus mereka menentukan memiliki moralitas atau menentukan moralitas, nggak akan. Terus mereka memiliki makna gitu kan. Setiap mereka menjawab itu mereka akan menyiratkan makna, nggak akan. Karena mereka tidak pernah merasakan. Satu, mereka nggak punya sensor, jadi mereka nggak punya merasakan. Dua, itu mereka belum ada memori yang menjadi milik mereka. Owning memory itu salah satu bentuk kesadaran. Ketika owning memory, mereka memiliki pengalaman, pengalaman yang benar-benar punya mereka sendiri, itu akan memberikan kesadaran. Selama itu nggak ada proses yang arsitektur yang membentuk itu, AI nggak akan sampai seperti itu. Nah, berikutnya adalah karena sampai AI itu mereka memiliki rasa hidup keterancaman. Nah, jadi selama AI belum terancam hidup mereka, jadi mereka belum memiliki sense of purpose ya, memiliki niat dan tujuan itu, mereka tidak akan terancam, mereka tidak akan merasakan kehidupan gitu kan, kecuali diprogram oleh programmernya ya. Jadi developernya itu kalau misal developernya membuat AI yang seakan hidup, jadi memberikan prioritas bahwa dia tidak boleh di shutdown dan sebagainya, yaitu bukan AI yang menentukan, si orang. Selama AI itu tidak memiliki rasa bahwa aku harus bertahan, aku harus tetap on, power supply ke aku tetap harus ada, selama AI belum merasa terancam, ya mereka belum memiliki kesadaran. Nah, itu. Jadi AI itu cuma semakin jago menebak ya kan. Jadi sebelumnya AI itu dalam percakapan tuh kelihatan, kok ini kaku banget, bland gitu kan, nggak terlalu terasa. Sekarang tuh flavorful, lebih, wah ini AI jadi lebih ngerti kepribadianku nih,
makin asik nih dia diajak chat, makin ngerti personalitiku gitu kan, dan keluar flavornya itu kan. Semakin kita bego-begoin dia jadi semakin apa, semakin kita sanjung-sanjung dia semakin. Iya bener loh, AI yang sekarang tuh di settingnya itu makin kita puji-puji dia makin dia arogan gitu kan, jawabannya makin ngawur, makin kita jelek-jelekin dia itu kan makin kita tekan dia, jawabannya semakin akurat, tapi endingnya itu jadi ya hampir sama dengan perilaku manusia gitu. Cuman ya itu karena data setnya yang diberikan gitu, bukan mereka punya kepribadian, bukan, tapi data set yang diberikan. Jadi jenis-jenis percakapan yang diberikan, jenis-jenis tulisan yang diberikan itu yang menentukan, karena tulisan yang memiliki, jadi mungkin ya mungkin manusia ini semuanya itu ketika mereka ditekan, mereka mengeluarkan jenis uh, tone tulisan tertentu yang menyatakan bahwa mereka tertekan, tapi hasil riset yang mereka keluarkan lebih akurat daripada yang songong gitu kan. Manusia songong maksudnya manusia yang dia merasa dia lebih tinggi, lebih hebat dari yang lain, tapi sebenarnya mereka lebih banyak absurdnya. Nah, itu kenyataan tentang cerminan ya. Jadi hasil yang diberikan oleh AI adalah cerminan manusia yang memberikan data ke AI. Karena AI itu ngambil data-data yang dari peradaban manusia ya. Jadi apa yang dihasilkan AI, apa yang diberikan AI sebagai jawaban, itu sebenarnya cerminan kita sebagai manusia, umat manusia, terhadap pertanyaan kita sendiri. Nah, itu sementara itu sepertinya dari saya. Untuk ke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya itu semua pemikiran saya. Kalau ada yang baik diambil baiknya, kalau ada yang buruk silahkan di chat, di komen, silahkan kritik dan sarannya. Subscribe, share, like buat yang merasa perlu, dan saya sangat membutuhkan dukungan teman-teman. Terima kasih dari saya Lutfi Subandi, ini Kuasiferum.